Cincin itu memantul di lantai, diiringi makian suamiku yang menyebutku parasit. Dia mengusirku, merasa menang karena telah menjual rumah kami. Dia tertawa, tak menyadari bahwa akulah pemilik kartu as yang akan mengirimnya ke balik jeruji besi atas kebodohannya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Denting logam yang beradu dengan lantai marmer terdengar begitu nyaring, memecah kesunyian malam yang seharusnya tenang. Itu adalah suara cincin pernikahanku. Benda suci yang selama 15 tahun melingkar di jari manis suamiku, kini tergeletak tak berdaya di dekat kaki kursi, menggelinding pelan sebelum berhenti tepat di ujung sepatuku. Aku menatap cincin itu, lalu beralih menatap wajah laki-laki yang melemparnya. Wajah yang dulu kucintai, kini merah padam karena amarah dan mungkin juga pengaruh alkohol. Napasnya memburu, matanya menatapku dengan kebencian yang begitu telanjang, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sol sepatunya. Tidak ada lagi sisa-sisa kelembutan yang dulu selalu ia pamerkan saat kami masih muda. Ambil itu, bentaknya kasar. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu kami yang luas. Itu simbol kebodohanku selama ini karena menikahimu. Aku masih diam, mematung di tempatku berdiri. Tanganku gemetar, meremas ujung daster batik yang kupakai. Bukan, aku tidak gemetar karena takut. Aku gemetar menahan gejolak adrenalin yang tiba-tiba membanjiri tubuhku. Namun, demi skenario yang sudah tersusun rapi di kepalaku, aku harus terlihat ketakutan. Aku harus terlihat seperti istri yang tidak berdaya, istri yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut. Mas, kenapa kamu melakukan ini? Tanyaku dengan suara parau yang kubuat-buat. Air mata sudah menggantung di pelupuk mataku, siap tumpah kapan saja. Aku sudah berlatih ekspresi ini di depan cermin kamar mandi selama berhari-hari. Suamiku tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Dia melangkah maju, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang kasar. Kenapa? Kamu tanya kenapa? Ngaca. Lihat dirimu. Kamu itu cuma parasit tua. Tahu tidak? Setiap hari kerjanya cuma di rumah. Pakai daster, tidak menghasilkan apa-apa selain menghabiskan uangku. Aku muak melihat wajahmu yang menyedihkan itu. Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk ulu hati. Parasit tua. Padahal usiaku baru menginjak 40 tahun, dan aku merawat diriku dengan baik. Tapi di mata laki-laki yang sudah buta oleh nafsu dan keserakahan, aku hanyalah barang antik yang sudah tidak bernilai. Dia lupa siapa yang memodali usaha pertamanya. Dia lupa siapa yang merawat ibunya saat sakit keras hingga meninggal dunia. Dia lupa bahwa rumah tempatnya berpijak saat ini adalah warisan dari orang tuaku. Tapi, Mas, aku istrimu. Aku ibu dari anak-anakmu. Ujarku lirih, mencoba memancingnya bicara lebih banyak. Semakin banyak dia bicara, semakin bagus. Mantan istri, koreksinya cepat. Dia berjalan menuju meja di sudut ruangan, mengambil segelas air lalu meneguknya kasar. Mulai detik ini, kita selesai. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku sudah punya seseorang yang jauh lebih baik, lebih muda, dan lebih segalanya darimu. Dia wanita yang pantas mendampingi laki-laki sukses sepertiku, bukan wanita rumahan kumel sepertimu. Aku menunduk, membiarkan air mata menetes ke lantai. Lalu, bagaimana dengan rumah ini? Mas, ini rumah kita. Ini rumah peninggalan orang tuaku. Suamiku menyeringai lebar. Seringai yang membuat perutku mual. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan selembar kertas yang sudah lecek, lalu melemparnya ke arahku. Kertas itu melayang dan jatuh tepat di samping cincin nikah tadi. Rumah kita? Jangan mimpi, ucapnya penuh kemenangan. Rumah ini sudah kujual. Laku 2 miliar tunai. Pembelinya sangat bersemangat, dia langsung mentransfer uang muka yang besar. Dan sisa pelunasannya akan cair besok pagi begitu sertifikat asli kuserahkan. Jantungku berdegup kencang. Pengakuan itu akhirnya keluar juga dari mulutnya. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar menjual rumah warisan orang tuaku tanpa sepengetahuanku. Kejahatan yang sempurna, pikirnya. Kamu menjual rumah ini? Aku mengangkat wajahku,
menatapnya dengan tatapan tak percaya yang kupaksakan. Mas, kamu tidak bisa melakukan itu. Sertifikatnya atas namaku. Bagaimana mungkin kamu menjualnya tanpa tanda tanganku? Tanda tangan? Dia tertawa lagi, kali ini lebih keras. Jangan naif. Di dunia ini, uang bisa membeli segalanya, termasuk tanda tanganmu. Aku sudah mengurus semuanya. Notaris, pembeli, semuanya sudah beres. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Dia melangkah mendekatiku, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Bau alkohol menguar kuat dari mulutnya. Jadi, dengarkan baik-baik, parasit. Silakan pergi dari sini. Kuberi waktu 24 jam. Kemasi barang-barang rongsokanmu itu dan angkat kaki. Besok siang pemilik baru akan datang untuk melihat-lihat, dan aku tidak mau ada sampah sepertimu yang merusak pemandangan. Mas, tolong aku mau tinggal di mana? Aku meraih lengannya, memohon dengan putus asa. Anak kita sedang di asrama, kalau dia pulang nanti bagaimana? Dia menepis tanganku kasar hingga aku terhuyung ke belakang dan menabrak dinding. Itu urusanmu. Anak itu juga sama menyusahkannya dengan ibunya. Sekarang minggir, aku mau tidur. Jangan ganggu aku atau aku akan menyeretmu keluar malam ini juga. Tanpa menoleh lagi, suamiku melangkah lebar menuju kamar utama di lantai atas. Suara pintu yang dibanting keras membuat lukisan di dinding sedikit bergetar. Keheningan kembali menyelimuti ruang tamu, menyisakan aku sendirian dengan cincin yang tergeletak dan kertas bukti transfer palsu itu. Perlahan, aku menegakkan tubuhku. Gemetar di tanganku menghilang seketika. Air mata yang tadi mengalir deras, kini berhenti seolah ada keran yang menutupnya. Aku mengusap pipiku dengan punggung tangan, lalu menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungku. Tanganku meraba saku dasterku yang cukup dalam. Jariku menyentuh sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang. Sebuah alat perekam suara digital berkualitas tinggi. Lampu indikator kecil berwarna merah masih berkedip pelan, menandakan bahwa alat itu masih bekerja dengan baik. Aku mengeluarkannya, menekan tombol stop, lalu menekan tombol play. Suara suamiku terdengar jernih dari speaker kecil itu. Rumah ini sudah kujual. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Tanda tangan? Di dunia ini uang bisa membeli segalanya, termasuk tanda tanganmu. Senyum tipis terukir di bibirku. Senyum yang dingin, yang tidak pernah dilihat suamiku selama 15 tahun pernikahan kami. Bagus sekali, Mas, bisikku pada kesunyian malam. Kamu baru saja menggali kuburanmu sendiri. Kamu pikir kamu raja di istana ini? Kamu tidak sadar, kamu hanyalah tikus yang masuk ke dalam perangkap singa. Aku memungut cincin yang tergeletak di lantai itu. Dulu, benda ini sangat berharga bagiku. Tapi sekarang, ini tak lebih dari sepotong logam sampah. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di sebelah vas bunga. Biarkan saja di sana. Malam ini, dia memberiku waktu 24 jam untuk pergi. Tapi dia tidak tahu, dalam waktu 24 jam itu, hidupnya yang akan hancur berkeping-keping. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Rumah ini milikku. Darah dan keringat orang tuaku ada di setiap batu bata bangunan ini. Dan tidak ada seorang pun, apalagi laki-laki pengkhianat sepertinya, yang bisa merampasnya dariku. Aku berjalan menuju dapur, menyeduh teh hangat untuk diriku sendiri. Pikiranku melayang, kembali menyusun kepingan-kepingan rencana yang sudah kusiapkan. Besok adalah hari penentuan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, aku harus mengingat kembali bagaimana semua kegilaan ini bermula. Bagaimana laki-laki yang dulu berjanji setia sehidup semati, berubah menjadi monster yang tega membuang istrinya demi harta dan wanita lain. Sambil menyesap teh hangat di dapur yang remang-remang, ingatanku melayang mundur ke 3 bulan yang lalu. Malam itu hujan turun deras sekali. Seolah langit ikut menangis meratapi nasibku yang sebentar lagi akan berubah drastis. Saat itu, suamiku pulang dengan wajah berseri-seri. Dia membawa sekotak martabak manis kesukaanku dan sebotol anggur yang cukup mahal. Penampilannya rapi, jasnya licin, dan aroma parfum maskulin yang menyengat tercium dari tubuhnya. Berbeda sekali dengan kebiasaannya yang biasanya pulang dengan wajah kusut dan lelah. Sayang, aku punya kabar gembira. Serunya saat baru saja melangkah masuk rumah. Dia memelukku erat,
bahkan mengangkat tubuhku sedikit dan memutarnya. Aku tertawa, merasa bahagia melihatnya begitu antusias. Sudah lama sekali kami tidak merasakan momen hangat seperti ini. Ada apa, Mas? Tumben sekali ceria begini, tanyaku sambil menyiapkan piring untuk martabak. Dia duduk di kursi makan, melonggarkan dasinya dengan gaya yang sok sibuk. Akhirnya, kerja kerasku selama ini terbayar lunas. Direktur utama memanggilku tadi siang. Beliau bilang, kinerjaku sangat memuaskan tahun ini. Dan kamu tahu apa? Beliau menawariku posisi direktur operasional. Mataku membelalak. Direktur operasional? Ya ampun, Mas. Itu jabatan yang sangat tinggi. Selamat ya. Aku bangga sekali padamu. Dia tersenyum bangga, membusungkan dadanya. Iya, tentu saja. Gajinya akan naik 3 kali lipat, fasilitas mobil baru, dan tunjangan lainnya. Akhirnya, aku bisa membahagiakanmu dengan lebih layak. Kamu tidak perlu lagi repot-repot jualan online yang hasilnya recehan itu. Ada sedikit rasa tersinggung mendengar dia menyebut usaha onlineku sebagai recehan. Padahal, dari hasil jualan baju dan kerudung secara daring itulah aku bisa menutupi kekurangan belanja bulanan, membayar les anak kami, bahkan menabung untuk renovasi rumah. Tapi aku menepis perasaan itu. Mungkin dia hanya terlalu bersemangat. Tapi, wajahnya tiba-tiba berubah serius. Dia mencondongkan tubuhnya ke arahku, menatapku dengan tatapan intens. Ada satu syarat kecil untuk posisi itu. Syarat apa? Perusahaan sedang melakukan restrukturisasi pemegang saham. Untuk bisa duduk di kursi direksi, aku diwajibkan memiliki saham kehormatan di perusahaan. Itu semacam bukti komitmen dan loyalitas. Dahiku berkerut. Beli saham? Berapa harganya? Tidak mahal untuk ukuran keuntungan yang akan kita dapat nanti. Cuma butuh sekitar 500 juta, jawabnya enteng. 500 juta? Aku hampir tersedak teh yang kuminum. Mas, itu uang yang banyak sekali. Tabungan kita tidak sampai segitu. Suamiku langsung menggenggam tanganku. Wajahnya memelas. Aku tahu, sayang. Makanya aku butuh bantuanmu. Aku tahu kamu punya tabungan warisan dari ibu dan bapakmu. Kan? Pinjamkan dulu padaku. Hanya untuk 1 atau 2 bulan. Begitu bonus akhir tahun cair, aku langsung ganti 2 kali lipat. Janji. Aku terdiam. Uang warisan itu adalah dana darurat yang kujaga mati-matian. Itu untuk masa depan anak kami, atau untuk kondisi mendesak. Ayolah, desaknya lagi, kali ini dengan nada sedikit menekan. Ini demi masa depan kita. Kamu tidak mau punya suami direktur? Kamu tidak mau dihormati oleh teman-teman arisanmu? Kalau aku sukses, kamu juga yang enak. Jangan pelit sama suami sendiri. Kata-kata, pelit, itu akhirnya meluluhkanku. Dengan berat hati, keesokan harinya aku mencairkan sebagian besar deposito warisan orang tuaku dan mentransfernya ke rekening pribadi suamiku. Dia berjanji akan memberikan bukti pembelian sahamnya, tapi setiap kali kutanya, dia selalu punya alasan. Berkasnya masih diproses lah, sertifikatnya belum dicetak lah, tertinggal di kantor lah. 1 bulan berlalu, perubahan itu mulai terjadi. Bukan perubahan ke arah yang lebih baik, tapi sebaliknya. Suamiku mulai sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang dengan alasan lembur atau meeting luar kota. Ponselnya yang dulu selalu tergeletak sembarangan, kini selalu dikunci dengan sandi baru dan tidak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan ke kamar mandi pun dia bawa. Kecurigaanku memuncak ketika suatu hari aku menemukan tagihan kartu kredit yang terselip di saku celananya saat hendak mencuci. Mataku membelalak melihat deretan transaksi itu. Pembelian perhiasan di toko emas ternama seharga puluhan juta, makan malam di restoran mewah yang tidak pernah kami kunjungi, dan yang paling menyakitkan, tagihan hotel bintang 5 di pusat kota pada tanggal di mana dia pamit, dinas luar kota. Tanganku gemetar memegang kertas tagihan itu. Ini bukan pengeluaran untuk urusan kantor. Perusahaan tidak mungkin menyuruh karyawannya membeli kalung berlian. Hari itu juga, aku memutuskan untuk mencari kebenaran. Aku tidak melabraknya. Aku bukan tipe wanita yang meledak-ledak tanpa bukti. Aku menelepon kantornya,
berpura-pura menjadi kurir yang hendak mengantar paket. "Selamat siang. Saya mau antar paket untuk Pak Dimas, Direktur Operasional yang baru," ujarku pada resepsionis di ujung telepon. Hening sejenak di seberang sana. Lalu suara resepsionis itu terdengar bingung. "Maaf, Bu, Pak Dimas? Direktur Operasional kami namanya Pak Santoso. Tidak ada direktur namanya Pak Dimas." Jantungku mencelos. "Loh? Maksud saya Pak Dimas. Dimas Anggara. Katanya beliau baru saja naik jabatan bulan lalu." "Oh, Pak Dimas Anggara." Nada suara resepsionis itu berubah menjadi canggung dan sedikit berbisik. "Maaf, Bu. Pak Dimas itu sebenarnya sudah diberhentikan sejak 3 bulan yang lalu karena ada masalah internal audit. Beliau sudah tidak bekerja di sini lagi." Dunia rasanya runtuh saat itu juga. Ponsel hampir terlepas dari genggamanku. Diberhentikan? 3 bulan lalu? Jadi, cerita tentang promosi jabatan itu bohong? Cerita tentang beli saham itu bohong? Uang 500 juta warisan orang tuaku? Kemana perginya? Aku duduk lemas di lantai ruang cuci. Rasanya sesak sekali. Jadi selama 3 bulan ini, dia berpura-pura berangkat kerja setiap pagi, padahal dia pengangguran? Dan uang 500 juta itu, dia gunakan untuk membiayai gaya hidupnya agar terlihat tetap sukses? Tapi teka-teki itu belum lengkap. Tagihan hotel dan perhiasan itu untuk siapa? Jawabannya datang 2 hari kemudian. Saat suamiku sedang mandi, ponselnya bergetar di atas nakas. Dia lupa membawanya masuk. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan masuk dari nama kontak, montir bengkel. Aneh sekali nama kontaknya, tapi isi pesannya yang membuat darahku mendidih. "Sayang, makasih ya kalungnya. Cantik banget. Nanti malam jadikan kita check out apartemen baru? Aku udah gak sabar pengen pindah dari kosan. Love you, Mas Direkturku." Aku tidak menyentuh ponsel itu. Aku hanya menatapnya dengan nyalang, merekam setiap kata dalam otakku. Montir bengkel, itu pasti nama samaran untuk selingkuhannya. Jadi begitulah skemanya. Dia dipecat, mungkin karena kasus keuangan. Dia butuh uang untuk mempertahankan gengsinya dan membiayai wanita simpanannya yang mungkin dia bohongi juga dengan mengaku sebagai direktur kaya raya. Dia memeras uangku, uang warisan orang tuaku, untuk diberikan kepada wanita lain. Dan sekarang, malam ini, dia melempar cincin nikah dan mengusirku. Rupanya uang 500 juta itu sudah habis. Dan karena wanita simpanannya menuntut tempat tinggal yang lebih mewah atau gaya hidup yang lebih tinggi, dia nekat menjual satu-satunya aset berharga yang tersisa, rumah ini. Rumah yang bukan miliknya. Aku kembali ke masa kini, menatap cangkir teh yang sudah mulai dingin. Kebencian di dadaku bukan lagi api yang membara, melainkan es yang membeku, tajam dan mematikan. Dia pikir aku wanita bodoh yang hanya tahu urusan dapur. Dia tidak tahu bahwa selama dia sibuk berselingkuh, aku diam-diam membangun jaringan. Aku menghubungi Reza, teman kuliahku dulu yang kini jadi pengacara top. Aku menyewa detektif swasta untuk membuntuti kegiatan dinas suamiku. Aku mengumpulkan semua bukti transfer, bukti chat, dan foto-foto mesra mereka. Dan puncaknya adalah penemuan dokumen di tas kerjanya seminggu yang lalu. Dokumen yang menjadi senjata pamungkas untuk menghancurkannya. Sebuah akta jual beli dengan tanda tangan palsu yang sangat kasar. Aku tersenyum miring. 24 jam, katanya. Baiklah, suamiku sayang. Mari kita mainkan permainannya. Kamu ingin drama? Aku akan berikan panggung sandiwara terbaik yang pernah ada. Besok, saat kamu merasa di puncak kemenangan, aku akan menarik permadani dari bawah kakimu. Dan kamu akan jatuh, sangat keras, hingga tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Denting jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi terdengar, seperti palu godam di telingaku yang tak bisa terpejam. Kejadian ini berlangsung tepat 1 minggu sebelum malam pengusiran itu. Malam di mana aku menemukan kunci untuk membalikan keadaan. Sebuah senjata yang mengubahku dari korban menjadi pemain utama dalam sandiwara ini. Malam itu, suamiku pulang dalam keadaan kacau. Bukan kacau karena mabuk, tapi kacau karena panik. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi kemejanya, dan matanya bergerak liar. Dia langsung masuk ke kamar kerja, membanting pintu,
dan terdengar sibuk mengacak-acak sesuatu. Biasanya, aku akan membiarkannya. Aku sudah terbiasa dengan sikapnya yang tertutup dan temperamental beberapa bulan terakhir. Namun, malam itu instingku berteriak. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Aku menunggu hingga 1 jam berlalu. Lampu kamar kerjanya akhirnya padam. Aku mendengar langkah kakinya yang berat menyeret tubuh menuju kamar tamu. Dia sudah jarang tidur sekamar denganku. Setelah memastikan dengkuran halusnya terdengar, aku menyelinap keluar dari kamar tidurku. Rumah terasa dingin dan asing malam itu. Langkah kakiku tanpa suara menyusuri lorong menuju ruang kerjanya. Jantungku berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Perlahan, kutekan gagang pintu. Tidak terkunci. Ceroboh sekali dia. Mungkin rasa lelah dan panik telah menumpulkan kewaspadaannya. Di dalam, aroma rokok menguar tajam. Asbak penuh dengan puntung yang dimatikan paksa. Di atas meja kerjanya yang berantakan, tas kulit kerjanya tergeletak begitu saja dengan resleting yang terbuka setengah. Sebuah map berwarna merah menyembul dari sana. Tanganku gemetar saat meraih map itu. Ada label tertulis dengan spidol hitam, Urgent. Aku membuka map itu di bawah sorotan lampu senter ponsel, agar tidak menarik perhatian dari luar jendela. Lembar pertama membuat napas tertahan. Itu adalah draft perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB. Mataku menelusuri baris demi baris dengan cepat. Objek jual beli, rumah ini. Rumah warisan orang tuaku yang sertifikatnya jelas-jelas atas namaku. Harga yang tertera, 2 miliar rupiah. Darahku mendidih. 2 miliar? Harga pasaran rumah ini minimal 3,5 miliar. Dia menjualnya dengan harga obral karena butuh uang cepat. Dasar bodoh, umpatku dalam hati. Namun, kejutan sebenarnya ada di lembar kedua. Di sana, di kolom pihak pertama, penjual, tertera namaku, Indira Larasati. Dan di sebelahnya, ada tanda tangan. Sebuah tanda tangan yang sekilas sangat mirip dengan tanda tanganku. Lekukan huruf I-nya, tarikan garis di akhirnya, semuanya ditiru dengan cukup rapi. Tapi aku tahu itu palsu. Aku tahu karena aku tidak pernah menandatangani kertas laknat ini. Dan lebih detail lagi, ada satu kebiasaan kecilku yang tidak dia ketahui. Setiap kali aku membubuhkan tanda tangan untuk dokumen resmi, aku selalu memberi titik kecil yang nyaris tak terlihat di bawah garis akhir. Itu adalah kebiasaan yang diajarkan mendiang ayahku untuk menghindari pemalsuan. Dan di tanda tangan ini, titik itu tidak ada. Suamiku telah memalsukan tanda tanganku. Dia menjual aset yang bukan miliknya dengan cara ilegal. Tubuhku lemas, aku merosot duduk di kursi kerjanya. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini kriminal. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Aku menatap dokumen itu dengan nanar. Rasa sakit karena dikhianati perlahan berganti menjadi rasa jijik. Dia begitu putus asa, begitu tamak, hingga berani melakukan tindakan sebodoh ini. Dia pikir aku tidak akan tahu? Atau dia pikir dia bisa menggertakku nanti agar aku diam? Aku tidak boleh gegabah. Jika aku melabraknya sekarang, dia akan merobek kertas ini, menyangkal semuanya, dan aku kehilangan bukti. Dia akan lebih waspada dan mungkin akan mencari cara lain yang lebih licik untuk menyingkirkanku. Tidak. Aku harus bermain cantik. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar namun penuh determinasi, aku mengeluarkan ponselku. Memotret setiap halaman dokumen itu dengan resolusi tinggi. Aku memotret KTP pembeli yang terlampir di sana, memotret kwitansi penerimaan uang muka sebesar 500 juta rupiah yang sudah dia terima tunai, uang yang pasti sudah habis dia pakai untuk berfoya-foya dengan selingkuhannya. Setelah semua bukti tersimpan aman di penyimpanan awan, cloud, yang terkunci sandi, aku mengirim pesan pada satu-satunya orang yang bisa membantuku. Reza. Sahabat lamaku semasa kuliah hukum dulu, yang kini menjadi pengacara litigasi yang disegani. Za, maaf ganggu malam-malam. Urgent. Cek email sekarang. Aku butuh advise hukum. Suamiku memalsukan tanda tanganku untuk jual rumah. 5 menit kemudian, ponselku bergetar. Reza menelepon. Aku mengangkatnya dengan bisikan. Indira, kamu aman?
Suara bariton Reza terdengar cemas namun tegas. Saya sudah lihat dokumennya. Ini gila. Ini pemalsuan otentik. Kamu bisa menyeretnya ke penjara malam ini juga kalau kamu mau. Aku aman, dia sedang tidur. Bisikku. Jangan malam ini, Za. Itu terlalu mudah buat dia. Kalau aku lapor sekarang, dia cuma akan ditahan. Lalu keluarganya akan datang memohon-mohon padaku untuk mencabut laporan. Aku akan jadi pihak yang jahat di mata keluarga besar. Lalu apa rencanamu? Tanya Reza. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih terpajang di meja kerjanya. Kaca bingkainya retak, entah kapan dia memecahkannya. Aku mau dia merasa menang dulu, Za. Aku mau dia merasa sudah berhasil menyingkirkanku. Biarkan dia menyelesaikan transaksinya. Biarkan dia menerima pelunasan itu. Saat uang berpindah tangan, saat itulah tindak pidananya sempurna. Saat itulah kita masuk. Reza terdiam sejenak, lalu terdengar helaan napas kagum. Operasi tangkap tangan. Kamu mau menjebaknya saat transaksi final? Tepat sekali. Di dokumen ini tertulis pelunasan akan dilakukan tanggal 15, itu minggu depan. Di rumah ini, notarisnya bernama Winda Kusuma. Kamu kenal? Winda? Reza terkekeh pelan. Dunia ini sempit, Indira. Winda itu junior saya di organisasi notaris. Dia orang yang lurus. Kalau dia terlibat dalam akta ini, ada dua kemungkinan, dia ditipu suamimu dengan KTP buku nikah palsu, atau dia dipaksa. Biar saya yang urus Winda. Saya pastikan dia berpihak pada kita. Bagus. Jadi strateginya bagaimana? Diam. Itu kuncinya, instruksi Reza dengan nada profesionalnya. Bersikaplah seolah kamu tidak tahu apa-apa. Biarkan dia semakin jumawa. Semakin dia merasa aman, semakin ceroboh dia. Kumpulkan bukti lain. Rekaman suara, chat, apapun yang menunjukkan niat jahatnya. Nanti pas hari H, saya akan siapkan tim kepolisian dari unit reserse kriminal umum. Kita gerebek saat dia tanda tangan akta jual beli asli. Terima kasih, Za. Kamu penyelamatku. Simpan terima kasihmu nanti saat kita minum kopi di atas reruntuhan ego suamiku. Jawab Reza. Sekarang kembali tidur. Kunci pintumu. Malam itu, setelah mengembalikan map itu ke posisi semula persis seperti sedia kala, aku kembali ke kamarku. Aku tidak bisa tidur lagi, tapi hatiku jauh lebih tenang. Ketakutan akan masa depan yang suram hilang sudah. Aku bukan istri yang malang yang akan diusir ke jalanan. Aku adalah sutradara dari drama kehancuran suamiku sendiri. Setiap kali melihat wajahnya di pagi hari selama seminggu terakhir ini, aku harus menahan diri untuk tidak meludah. Melihatnya bersiul-siul sok sibuk. Melihatnya sembunyi-sembunyi menelepon, montir bengkelnya itu, semuanya kurekam dalam diam. Aku membiarkannya merasa di atas angin. Karena aku tahu, semakin tinggi dia terbang, semakin sakit saat dia jatuh nanti. Dan penemuan, senjata, berupa dokumen palsu itu adalah titik balik segalanya. Itu adalah bukti fisik yang tak terbantahkan. Suamiku telah menggali lubang kuburnya sendiri, dan dengan senang hati, aku akan membantunya menimbun tanah di atasnya. Kembali ke masa kini. Suara bantingan pintu depan masih menggema di telingaku, menandakan suamiku, mantan suamiku, dalam hatiku, telah pergi. Dia pergi untuk merayakan kemenangannya bersama wanita itu, meninggalkan aku yang diberi waktu 24 jam untuk angkat kaki. Dia pikir aku sedang menangis meraung-raung di pojokan, meratapi nasib menjadi janda miskin. Betapa salahnya dia. Begitu deru mesin mobilnya menjauh, aku langsung bangkit. Tidak ada air mata. Tidak ada isak tangis. Wajahku datar, dingin. Aku berjalan ke pintu depan, menguncinya rapat-rapat, lalu menyalakan seluruh lampu rumah. Malam ini aku tidak akan tidur. Ada panggung yang harus kusiapkan untuk pertunjukan besar besok pagi. Langkah pertamaku adalah menuju dapur, membuat secangkir kopi hitam pekat tanpa gula. Aku butuh kafein untuk menjaga ketajaman pikiranku. Sambil menunggu air mendidih, aku mengeluarkan ponsel dan menekan nomor Reza. Sudah dimulai? Tanya Reza langsung begitu telepon tersambung. Dia tahu malam ini adalah malam pengusiran
Itu. Sudah, jawabku tenang sambil menuang air panas. Dia baru saja pergi. Skenarionya persis seperti dugaan kita. Dia mengusirku, memberiku waktu 24 jam. Dia bilang rumah sudah laku dan pembeli akan datang besok untuk serah terima. Bagus. Dasar amatir, cibir Reza. Dia pikir menjual rumah semudah jual gorengan. Winda sudah memberitahuku jadwalnya. Besok jam 10 pagi, Dimas meminta Winda datang ke rumah untuk penandatanganan akta jual beli, AJB, final sekaligus penyerahan cek pelunasan dari pembeli. Pembelinya siapa? Za? Aku belum sempat cek detail orang itu di dokumen waktu itu. Namanya Pak Burhan. Tenang saja, dia klienku. Dia bersedia membantu kita dalam skenario ini. Dia akan berpura-pura menjadi pembeli yang lugu dan kaya raya. Uang yang akan dia bawa besok adalah uang pancingan yang sudah ditandai oleh polisi. Jadi begitu Dimas menerima uang itu, bam, itu bukti telak penipuan dan penggelapan. Aku tersenyum puas. Rencananya begitu rapi. Polisi bagaimana? 2 petugas berpakaian preman akan menyamar sebagai asisten Pak Burhan dan sopir. 1 tim lagi akan menunggu di dalam mobil di depan rumah. Begitu Winda memberi kode bahwa dokumen palsu sudah ditandatangani dan uang sudah diterima, mereka akan masuk. Terima kasih, Za. Aku tidak tahu harus bilang apa. Fokus saja pada peranmu, Indira. Besok, kamu harus akting total. Jadilah korban yang menyedihkan di awal. Buat dia semakin sombong. Semakin dia menghinamu di depan saksi, semakin berat hukumannya nanti, dan semakin hancur reputasi sosialnya. Siap. Oh ya, Za. 1 lagi. Wanita itu, Bella. Dia pasti akan datang. Dimas pasti ingin pamer di depannya. Bagus kalau dia datang. Kita bisa sekalian menyeretnya. Jika dia tahu soal pemalsuan itu dan ikut menikmatinya, dia kena pasal turut serta, pasal 55 KUHP. Biar hancur sekalian dua-duanya. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel di meja makan dan menyesap kopiku. Pahit, tapi menyegarkan. Sekarang giliran menelepon Winda, sang notaris. Aku perlu memastikan dia benar-benar ada di pihakku. Meskipun Reza menjaminnya, aku butuh mendengar langsung darinya. Halo, Bu Indira. Suara Winda terdengar lembut namun sedikit gugup di seberang sana. Malam, Bu Winda. Maaf mengganggu. Saya cuma mau konfirmasi untuk besok. Ujarku datar. Iya, Bu. Saya sungguh minta maaf sebelumnya. Suara Winda terdengar tulus dan penuh penyesalan. Waktu Pak Dimas pertama kali datang ke kantor saya membawa sertifikat dan KTP ibu, saya sudah curiga. Fotonya agak beda, dan saat dia bilang ibu sedang sakit stroke jadi tidak bisa datang tanda tangan, insting saya bilang ada yang tidak beres. Untung Pak Reza segera menghubungi saya. Tidak apa-apa, Bu Winda. Ibu justru membantu saya dengan berpura-pura menyetujui proses ini. Kalau ibu menolak saat itu, dia pasti cari notaris lain yang nakal, dan saya malah kesulitan melacaknya. Besok saya akan bawa berkas aslinya, Bu. Berkas yang sudah dia tanda tangani dengan memalsukan nama ibu di PPJB kemarin juga saya bawa. Saya siap jadi saksi ahli kalau diperlukan. Sungguh, saya jijik sekali dengan laki-laki seperti itu. Terima kasih, Bu Winda. Besok, tolong mainkan peran ibu senatural mungkin. Jangan sampai dia curiga sebelum uang berpindah tangan. Beres, Bu. Sampai ketemu besok. Setelah urusan koordinasi selesai, aku mulai bergerak membereskan rumah. Bukan mengemas barang untuk pergi, tapi mengamankan barang-barang berharga yang asli. Aku masuk ke kamar, membuka brankas tersembunyi di balik lemari pakaian. Aku mengambil sertifikat asli rumah ini, benda yang selama ini dia cari tapi tidak pernah dia temukan, karena yang dia ambil dari laci meja kerjaku, adalah duplikat berwarna yang pernah kubuat untuk arsip. Dia saking paniknya sampai tidak mengecek keaslian kertasnya. Kumasukkan sertifikat asli itu ke dalam tas tanganku, bersama dengan perhiasan emas peninggalan ibu. Lalu aku berjalan keliling rumah. Menatap foto-foto keluarga yang terpajang di dinding. Foto saat kami menikah, foto saat anak kami lahir, foto liburan terakhir kami.
Ada rasa perih yang menyayat saat menurunkan foto-foto itu satu persatu. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku berduka atas waktu yang terbuang sia-sia untuk orang yang salah. Aku menumpuk bingkai-bingkai foto itu di gudang belakang. Aku tidak mau besok, saat polisi menyeretnya, foto-foto kenangan suci ini menjadi saksi bisu kehinaannya. Rumah ini harus bersih dari jejaknya. Aku juga menyiapkan pakaian untuk besok. Bukan daster lusuh seperti yang biasa kupakai di rumah untuk menghemat baju bagus. Aku mengeluarkan setelan blazer terbaikku berwarna biru tua, yang dulu sering kupakai saat masih aktif bekerja sebelum menikah. Besok, aku tidak akan tampil sebagai istri rumah tangga yang lemah. Besok, aku akan tampil sebagai pemilik sah istana ini. Jam menunjukkan pukul 4 pagi ketika aku selesai menata panggung. Ruang tamu sudah rapi. Meja sudah disiapkan untuk proses penandatanganan. Aku duduk di sofa tunggal, tempat di mana besok aku akan menyaksikan kehancurannya. Dalam keheningan subuh, aku berdoa. Bukan memohon agar suamiku kembali, tapi memohon kekuatan agar aku tidak goyah saat melihat wajahnya memelas nanti. Karena aku tahu watak Dimas. Begitu dia sadar dia kalah, dia akan berubah dari singa yang mengaum menjadi anjing yang memohon ampun. Dan saat itu terjadi, aku harus sudah mematikan hatiku. Hanya 6 jam lagi, bisikku pada bayanganku di cermin. Nikmatilah sisa waktu bebasmu, Mas. Karena setelah matahari terbit tinggi nanti, duniamu akan gelap gulita. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela ruang tamu yang sengaja kubuka lebar-lebar. Jam dinding berdetak dengan irama yang konstan, jarum pendeknya perlahan merangkak mendekati angka 10. Pukul 10 pagi. Itu adalah batas waktu ultimatum yang diberikan suamiku, atau lebih tepatnya, calon mantan suamiku, Dimas. Aku duduk tenang di sofa tunggal favoritku, sebuah kursi bergaya vintage dengan sandaran tinggi yang memberiku kesan berwibawa. Di tanganku, secangkir teh chamomile masih mengepulkan asap tipis. Aromanya menenangkan, kontras dengan badai yang sebentar lagi akan memorak-porandakan rumah ini. Aku tidak mengenakan daster lusuh seperti yang biasa dilihat Dimas setiap pagi. Hari ini, aku mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang membalut tubuhku dengan pas, dipadukan dengan celana bahan berwarna senada dan sepatu hak tinggi yang sudah lama tersimpan di rak. Rambutku yang biasanya digelung asal, kini kucatok rapi dan kubiarkan tergerai indah. Wajahku kupulas dengan make-up natural namun tegas, menyamarkan sembab sisa tangis sandiwara semalam. Rumah ini sunyi, tapi udaranya terasa padat oleh antisipasi. Di luar, di dalam mobil van hitam yang terparkir agak jauh di ujung jalan, aku tahu tim Reza sudah bersiaga. Di dalam rumah, aku sendirian, menunggu para pemain sandiwara ini masuk ke panggung yang telah kusiapkan. Tepat pukul 9:15, suara deru mesin mobil yang familiar terdengar memasuki halaman. Itu mobil Dimas. Namun, ada suara mesin mobil lain yang mengikutinya. Sebuah mobil city car berwarna merah menyala. Aku tersenyum tipis. Rupanya dia benar-benar membawa wanita itu. Bagus. Semakin banyak penonton, semakin meriah pertunjukannya. Pintu depan terbuka kasar tanpa diketuk. Dimas melangkah masuk dengan gaya jumawa, seolah dia adalah raja yang baru saja memenangkan perang besar. Di belakangnya, mengekor seorang wanita muda dengan pakaian yang, menurutku, terlalu terbuka untuk bertamu di pagi hari. Bella. Wajahnya cantik, aku akui itu, tapi tatapan matanya menyeratkan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan oleh lapisan bedak tebalnya. Loh? Dimas berhenti mendadak saat melihatku. Alisnya menukik tajam. Kok kamu masih di sini? Bukannya sudah kubilang angkat kaki sebelum jam 10? Aku tidak menjawab, hanya menyesap tehku perlahan, lalu meletakkan cangkirnya di atas tatakan dengan bunyi denting yang halus namun jelas. Aku menatap mereka berdua dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan datar, tanpa emosi. Wah, Mas, ini istrimu? Suara Bella terdengar melengking, memecah keheningan. Dia melangkah maju, mengibaskan rambut panjangnya yang dicat pirang. Matanya memindai seisi ruangan dengan tatapan meremehkan. Katanya sudah tua dan jelek, tapi kok dandanannya menor banget ya? Mau kemana, Bu? Kondangan?
Darahku berdesir panas mendengar hinaan itu, tapi aku menahannya. Sabar, Indira. Biarkan mereka menggali lubang lebih dalam. Dan ini... Bella menunjuk sofa kulit berwarna coklat tua di sudut ruangan. Mas. Sofa ini kuno banget. Baunya pasti bau orang tua. Nanti kalau uangnya cair, kita buang semua ya. Aku mau ganti pakai yang gaya Skandinavia, biar lebih fresh. Dimas tertawa, merangkul pinggang ramping Bella dengan mesra di depanku. Tenang saja, sayang. Buang saja semuanya. Kita bakar sekalian kalau perlu. Rumah ini akan kita rombak total sebelum kita jual lagi atau kita sewakan. Pokoknya terserah kamu. Lalu Dimas kembali menatapku, kali ini dengan wajah merah pada menahan amarah. Tulia, aku bicara sama kamu. Mana koper-kopermu? Kenapa rumah ini masih terlihat sama seperti kemarin? Pembeli akan datang sebentar lagi. Aku menyilangkan kaki, bersandar nyaman di kursiku. Selamat pagi, Dimas. Dan ini pasti montir bengkel yang sering kamu chat itu ya? Aslinya lebih pendek dari fotonya ternyata. Wajah Bella memerah seketika. Apa maksudmu? Dimas melotot. Jangan ngawur kamu. Dia calon istriku. Jauh lebih berkelas daripada kamu. Cepat pergi dari sini. Atau perlu kuseret? Silakan kalau mau menyeret. Jawabku tenang. Suaraku stabil dan dingin. Tapi apa kamu yakin mau membuat keributan saat Pak Burhan dan notaris sebentar lagi sampai? Apa kata mereka nanti kalau melihat penjual rumahnya bertingkah seperti preman pasar? Dimas terdiam. Rahangnya mengeras. Dia tahu aku benar. Dia butuh transaksi ini berjalan mulus. Dia butuh uang itu. Oke, desisnya. Kamu boleh duduk di situ sampai tanda tangan selesai. Tapi ingat, jangan bicara sepatah kata pun yang aneh-aneh. Kalau kamu mengacaukan penjualan ini, habis kamu. Aku tidak akan mengacaukan apa-apa, Mas. Aku justru ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Momen di mana kamu merasa jadi orang paling pintar sedunia. Ujarku penuh arti. Belum sempat Dimas membalas, bel rumah berbunyi. Itu pasti mereka. Seru Dimas, kepanikan dan antusiasme bercampur di wajahnya. Dia merapikan kerah kemejanya, lalu berbisik kasar pada Bella, sayang, duduk yang manis. Jangan main HP terus. Dimas bergegas membuka pintu. Masuklah Winda, sang notaris, dengan setelan formalnya, membawa tas kerja tebal. Di belakangnya, Pak Burhan, klien Reza yang menyamar menjadi pembeli, masuk dengan gaya seorang pengusaha kaya yang sedikit eksentrik. Dia mengenakan kemeja batik sutra dan kacamata hitam, diiringi oleh dua orang pria berbadan tegap yang diperkenalkan sebagai asisten dan sopirnya. Padahal, aku tahu betul, dua pria tegap itu adalah anggota reserse berpakaian preman. Selamat pagi, Pak Dimas. Sapa Pak Burhan dengan suara lantang dan ramah. Wah, rumahnya memang besar ya. Halamannya luas. Cocok untuk investasi. Selamat pagi, Pak Burhan, Bu Winda. Silakan masuk, silakan duduk. Dimas menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan semanis mungkin, kontras sekali dengan wajah bengisnya beberapa detik lalu. Mereka semua duduk di ruang tamu. Winda duduk di seberangku, matanya sempat bertemu denganku sekilas dan memberikan kedipan yang nyaris tak terlihat. Kode bahwa semua aman. Ini istri Bapak? Tanya Pak Burhan menunjuk ke arahku. Dimas tampak gugup. Oh, iya, itu. Indira. Dia cuma mau pamitan sama rumah ini. Sebentar lagi juga pergi. Dan ini? Pak Burhan menunjuk Bella yang duduk di samping Dimas sambil tersenyum genit. Ini, asisten pribadi saya. Sekretaris, jawab Dimas cepat. Bella cemberut sedikit mendengar sebutan itu, tapi dia diam saja. Baiklah, karena waktu saya sempit, bisa kita mulai prosesnya. Pak Burhan menatap Winda. Winda mengangguk, lalu mulai mengeluarkan berkas-berkas dari tasnya. Suara kertas yang bergesekan terdengar begitu nyaring di ruangan yang hening itu. Jantungku berdetak semakin cepat, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan yang meluap-luap melihat Dimas yang begitu bernafsu melihat tumpukan kertas itu. Sesuai kesepakatan PPJB minggu lalu,
Winda memulai dengan nada profesional. Hari ini adalah penandatanganan akta jual beli, AJB, sekaligus pelunasan sisa pembayaran sebesar 1,5 miliar rupiah. Sertifikat asli sudah dibawa, Pak Dimas? Sudah. Dimas dengan cepat mengeluarkan map dari tas kerjanya, map yang sama yang kulihat malam itu. Dia menyodorkan sertifikat itu ke meja. Ini sertifikatnya. Asli. Atas nama istri saya, tapi surat kuasa jual sudah ditandatangani kan kemarin. Winda mengambil sertifikat itu, yang sebenarnya adalah duplikat berwarna yang kutaruh di laci kerja agar dicuri Dimas, dan memeriksanya dengan kaca pembesar. Akting Winda luar biasa. Dia mengernyit, lalu mengangguk. Baik. Secara fisik terlihat lengkap. Nah, sekarang tanda tangan di sini, Pak Dimas, sebagai penerima kuasa. Dan Pak Burhan di sini sebagai pembeli, instruksi Winda. Dimas menyambar pena yang disodorkan. Tangannya sedikit gemetar karena excitement. Dia membubuhkan tanda tangannya dengan cepat dan mantap. Matanya berbinar-binar. Di benaknya, dia sudah membayangkan angka-angka nol yang berderet di rekeningnya. Sudah, seru Dimas lega. Sekarang, transfernya bagaimana, Pak Burhan? Pak Burhan tersenyum santai. Dia memberi isyarat pada salah satu asistennya yang memegang tablet. Sudah diproses, Pak Dimas. RTGS. Seharusnya masuk detik ini juga ke rekening Bapak yang terdaftar di berkas. Rekening Bank Mandiri atas nama Dimas Anggara. Betul? Betul. Betul sekali. Dimas langsung merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya dengan gerakan panik. Jarinya menari lincah di atas layar, membuka aplikasi mobile banking. Ruangan menjadi hening total. Semua mata tertuju pada Dimas. Bella juga ikut menjulurkan lehernya, ingin melihat saldo di layar ponsel Dimas. Aku hanya duduk diam, menyesap tehku lagi. Tehnya sudah dingin, tapi rasanya justru semakin nikmat. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Dahi Dimas berkerut. Dia menekan-nekan layar ponselnya lebih keras, lalu melakukan refresh berulang kali. Kok belum masuk ya? Saldonya masih sama. Cuma sisa 200.000. Masa sih, Pak? Tanya Pak Burhan dengan nada pura-pura kaget. Coba cek lagi. Asisten saya bilang statusnya sudah sukses. Dimas mulai berkeringat. Titik-titik keringat sebesar biji jagung muncul di pelipisnya. Belum, Pak. Sumpah belum masuk. Jangan main-main dong, Pak. Ini uang besar. Bella ikut panik. Mas, coba cek mutasi. Mungkin notifikasinya telat. Dimas membuka menu mutasi rekening. Kosong. Tidak ada dana masuk. Wajahnya mulai memucat. Tidak ada uang masuk. Saat itulah, aku memutuskan untuk membuka suara. Ini adalah momenku. Mungkin bukan karena belum masuk, Mas, ujarku pelan namun tajam, memotong kepanikan mereka. Tapi mungkin karena rekeningmu sudah tidak bisa menerima dana lagi. Dimas menoleh padaku dengan tatapan garang. Apa maksudmu? Jangan sok tahu kamu. Aku meletakkan cangkir tehku di meja, lalu berdiri perlahan. Tinggi badan kami saat aku memakai sepatu hak tinggi ini membuatku sejajar dengannya. Aku menatap lurus ke dalam bola matanya yang mulai dipenuhi ketakutan. Coba kamu perhatikan status rekeningmu baik-baik, Mas. Biasanya kalau ada masalah, ada kode tertentu. Atau mungkin, kamu bisa coba telepon call center sekarang. Tanyakan kenapa rekeningmu statusnya frozen atau dibekukan. Dibekukan? Apa-apaan? Dimas tergagap. Tangannya gemetar hebat. Biasanya bank membekukan rekening nasabah karena 2 hal. Lanjutku sambil melangkah mendekatinya, langkahku terdengar tegas di lantai marmer. 1. Karena permintaan nasabah sendiri. 2. Karena ada permintaan dari pihak berwajib atas dugaan aktivitas ilegal. Seperti pencucian uang, atau penipuan. Diam kamu, bentak Dimas. Dia menoleh ke Winda dan Pak Burhan. Ini pasti kesalahan sistem. Pak Burhan, tolong transfer ke rekening lain saja. Ke rekening Bella saja. Pak Burhan menggeleng pelan, senyumnya berubah menjadi senyum dingin yang mengintimidasi. Maaf, Pak Dimas.
Sesuai prosedur, saya hanya bisa transfer ke rekening pemilik atau penerima kuasa yang terdaftar. Dan sepertinya, Ibu Indira benar. Ada masalah dengan legalitas transaksi ini. Masalah apa? Sertifikat ada. Surat kuasa ada. Teriak Dimas, suaranya mulai pecah karena histeria. Masalahnya ada di kamu, Mas, potongku lagi. Kali ini aku tersenyum lebar. Kamu lupa satu hal kecil. Aku tidak pernah menandatangani surat kuasa itu. Dan aku tidak pernah setuju menjual rumah ini. Bohong, sergah Bella. Mas Dimas bilang kamu sudah setuju. Tanda tanganmu ada di situ. Itu tanda tangan palsu, jawabku datar. Suasana di ruangan itu berubah menjadi medan perang psikologis. Dimas terpojok. Dia menatapku, lalu menatap Winda, lalu menatap Pak Burhan. Dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mulai menyadari bahwa dia sedang dikepung. Tapi egonya yang terlalu besar menolak untuk percaya bahwa aku, istrinya yang bodoh, bisa melakukan ini. Kamu. Dimas menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Kamu menjebakku? Kamu tahu soal ini dari awal? Dari awal, Mas, jawabku lembut, selembut bisikan maut. Aku tahu saat kamu mencuri sertifikat duplikat itu. Aku tahu saat kamu memalsukan tanda tanganku di ruang kerjamu malam-malam. Aku tahu saat kamu mentraktir wanita ini pakai uang muka dari Pak Burhan. Aku tahu semuanya. Dimas mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Kemenangan yang tadi dia genggam erat, kini berubah menjadi abu di tangannya. Kepanikan adalah aroma yang paling menyengat di ruangan itu saat ini. Dimas mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Matanya liar, mencari jalan keluar, mencari alasan, mencari kambing hitam. Bella, yang tadi begitu angkuh, kini terdiam 1000 bahasa. Tangannya mencengkeram lengan kemeja Dimas dengan erat, seolah-olah itu adalah pelampung di tengah lautan badai. Ini gila. Kamu gila, Indira, teriak Dimas, suaranya parau. Kamu mau menghancurkan suamimu sendiri? Demi apa? Demi rumah tua ini? Bukan demi rumah, Mas. Tapi demi harga diri. Dan demi hukum, jawabku tenang. Aku memberi isyarat mata pada Winda. Notaris cerdas itu mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah map lain dari tasnya. Map yang selama ini ia simpan. Pak Dimas. Suara Winda terdengar tegas, memotong teriakan Dimas. Sebagai notaris, saya berkewajiban memverifikasi semua dokumen. Dan berdasarkan hasil verifikasi forensik yang saya minta, atas izin Ibu Indira, tanda tangan di surat kuasa jual yang Bapak berikan minggu lalu adalah non-identik dengan tanda tangan asli Ibu Indira di database perbankan dan KTP. Winda meletakkan selembar kertas hasil lab kriminologi di atas meja. Ada grafik dan perbandingan tanda tangan di sana. Garis-garis merah menandai ketidakcocokan yang mencolok. Itu fitnah, sangkal Dimas, tapi suaranya makin lemah. Dia pasti mengubah tanda tangannya. Dia sengaja. Aku melangkah maju, membuka tas kerjaku sendiri yang sudah kusiapkan di samping sofa. Aku mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru. Masih mau menyangkal? Tanyaku sambil melempar map itu ke meja, tepat di hadapan Dimas dan Bella. Isinya berhamburan sedikit. Itu bukti pemesanan hotelmu bulan lalu. Tanggal 12, 14, dan 20. Di saat kamu bilang sedang meeting dengan investor. Dan lihat nama tamu pendampingnya, Bella Sofiana. Bella tersentak kaget. Dia mencoba meraih kertas itu, tapi aku menepis tangannya. Jangan sentuh, desisku. Itu barang bukti. Aku mengambil lembar berikutnya. Dan ini yang paling menarik. Aku mengangkat sebuah kertas yang merupakan hasil cetak tangkapan layar percakapan WhatsApp. Mas ingat chat ini? Chat tanggal 30 bulan lalu dengan kontak bernama Montir Bengkel? Aku membacakan isi chat itu dengan lantang, memastikan setiap katanya terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu, termasuk 2 polisi yang menyamar. Tenang aja, Bel. Begitu rumah laku dan uang cair, si parasit tua itu kita usir. Kalau dia nolak, aku sudah hubungi panti jompo, kasih bunda, di pinggiran kota. Biayanya murah. Biar dia membusuk di sana sisa hidupnya.
Kita nikmati hidup di Bali. Hening. Sangat hening. Bella melepaskan pegangannya dari lengan Dimas, seolah-olah kulit suamiku tiba-tiba berubah menjadi bara api. Dia menatap Dimas dengan tatapan ngeri. Mungkin dia jahat, tapi mendengar rencana membuang seseorang ke panti jompo secara paksa mungkin terlalu ekstrim bahkan untuk ukuran moralnya yang rendah. Atau mungkin dia takut terseret kasus penculikan penelantaran. Mas, kamu serius mau melakukan itu? Tanya Bella pelan. Jangan dengarkan dia. Itu chat palsu. Dia mengeditnya. Dimas mencoba membela diri, tapi keringat dingin yang mengucur deras di wajahnya mengatakan sebaliknya. Dan kamu, Bella, aku beralih menatap wanita muda itu. Aku mengeluarkan lembar mutasi rekening suamiku yang sudah kutandai dengan stabilo kuning. Kamu menerima transferan total 150 juta dalam 2 bulan terakhir dari rekening Dimas. Kamu tahu uang itu dari mana? Itu uang warisan almarhum ibuku. Uang yang dicuri Dimas dengan dalih investasi saham bodong. Bella menggelengkan kepalanya panik. Aku nggak tahu itu uang curian. Mas Dimas bilang dia direktur. Dia bilang itu uang gajinya. Ketidaktahuan tidak menghapus pidana penadahan. Mbak Bella, sela Pak Burhan tiba-tiba. Suaranya berubah. Tidak lagi seperti pengusaha eksentrik, melainkan tegas dan berwibawa layaknya aparat penegak hukum. Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Menerima uang atau barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dimas menoleh cepat ke arah Pak Burhan. Bapak ini sebenarnya siapa? Pak Burhan berdiri tegak, melepas kacamata hitamnya. Dia mengeluarkan lencana kepolisian dari saku jas dalamnya dan mengalungkannya di leher. Kompol Burhanuddin, Kasat Reskrim, ucapnya tegas. Saudara Dimas Anggara, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, pasal 263 KUHP, penipuan, pasal 378 KUHP, dan penggelapan dalam rumah tangga. Dan Saudari Bella, Anda kami amankan untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dan kemungkinan tersangka turut serta jika terbukti menikmati hasil kejahatan. Kaki Dimas goyah. Dia ambruk berlutut di lantai. Matanya kosong menatap lantai marmer yang dingin. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Semua kebohongan, semua skenario jahat yang ia susun, hancur berkeping-keping di hadapan bukti nyata. Tapi sertifikat itu. Dimas bergumam, menunjuk sertifikat di meja. Setidaknya rumah ini sudah lakukan? Uangnya mana? Aku tertawa miris. Dia masih memikirkan uang di saat tangannya hampir diborgol. Mas, kamu benar-benar bodoh sampai akhir, ujarku sambil mengambil sertifikat yang ada di meja. Aku merobeknya menjadi 2 bagian di depan matanya. Dimas menjerit. Jangan, itu uangku. Ini cuma kertas fotokopi berwarna kualitas tinggi. Mas, kataku sambil melempar sobekan kertas itu ke wajahnya. Sertifikat asli ada di tas saya. Dan rumah ini tidak pernah dijual. Pak Burhan tidak pernah berniat membeli. Ini semua hanyalah panggung sandiwara untuk menangkap basah tikus sepertimu. Dimas menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada amarah, ada penyesalan, tapi yang paling dominan adalah ketakutan. Ketakutan akan masa depan suram yang menantinya di balik jeruji besi. Indira? Suaranya bergetar, berubah menjadi rengekan menyedihkan. Dia mencoba merangkak mendekatiku, memegang ujung celanaku. Indira, tolong, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu. Ingat anak kita. Tolong cabut laporannya. Aku hilaf, Indira. Aku hilaf. Melihat laki-laki yang semalam begitu gagah melempar cincin dan mengusirku, kini merangkak seperti cacing di kakiku, membuat rasa mual di perutku hilang. Yang tersisa hanya rasa lega. Aku menepis tangannya dari kakiku dengan gerakan tegas namun tidak kasar. Aku tidak mau mengotori tanganku dengan menyentuhnya. Hilaf itu 1 kali, Mas. Kalau berkali-kali dan terencana sampai mau membuang istri ke panti jompo, itu bukan hilaf. Itu jahat, jawabku dingin. Dan soal anak kita, jangan pernah sebut namanya lagi. Dia tidak butuh ayah kriminal sepertimu. Aku menoleh ke arah Pak Burhan. Silakan, Pak.
Bawa mereka. Rumah saya sudah terlalu kotor dengan keberadaan mereka. 2. Asisten, Pak Burhan langsung bergerak sigap. Mereka mengeluarkan borgol besi yang berkilau dingin. Suara klik saat logam itu mengunci pergelangan tangan Dimas terdengar, seperti musik terindah yang pernah kudengar. Dimas memberontak, berteriak-teriak memaki namaku, mengancam akan membunuhku, lalu berubah memohon lagi. Bella menangis histeris, riasannya luntur membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Bawa keluar, perintah Pak Burhan. Mereka digiring keluar rumah menuju mobil polisi yang ternyata sudah menunggu di depan pagar. Sirinenya kini mulai menyala, memanggil perhatian seluruh tetangga kompleks. Babak terakhir, Mas, bisikku saat melihat punggungnya diseret keluar pintu. Sekarang saatnya penghakiman yang sesungguhnya. Bukan di pengadilan, tapi di mata masyarakat. Aku merapikan blazerku, menarik napas dalam-dalam menghirup udara kebebasan, lalu melangkah keluar mengikuti mereka. Tetangga-tetangga sudah mulai berkerumun. Inilah saatnya membersihkan namaku dan memastikan dia tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi di dunia ini. Matahari sudah meninggi, memancarkan panas terik yang menyengat kulit, seolah alam semesta pun ingin menyoroti panggung drama yang tengah berlangsung di halaman rumahku. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung pendek namun tegas telah memancing perhatian seluruh penghuni kompleks perumahan. Seperti semut yang mencium gula, para tetangga mulai bermunculan dari balik pagar rumah mereka, berkerumun di depan gerbang hitam rumahku yang kini terbuka lebar. Aku melangkah keluar dari pintu utama, berdiri di teras marmer yang teduh, menyaksikan pemandangan yang selama ini hanya berani kubayangkan dalam mimpi-mimpi liarku. Suamiku, laki-laki yang selama bertahun-tahun berjalan dengan dagu terangkat tinggi di lingkungan ini, kini sedang diseret paksa oleh 2 petugas kepolisian. Kemeja mahalnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat pasi bercampur merah karena amarah dan malu. Kedua tangannya terbelenggu borgol perak di belakang punggung, memaksanya berjalan membungkuk, menghilangkan sisa-sisa wibawa palsu yang selama ini ia banggakan. Di belakangnya, Bella, wanita yang digadang-gadang sebagai penggantiku yang lebih berkelas, berjalan tertatih-tatih digiring oleh seorang polwan. Dia menangis sesenggukan, menutupi wajahnya dengan rambut pirangnya yang berantakan, berusaha menghindari tatapan menghakimi dari puluhan pasang mata yang menonton. Sepatu hak tingginya yang satu terlepas entah di mana saat dia meronta tadi, membuatnya berjalan pincang dengan satu kaki telanjang menyentuh aspal panas. "Lepaskan! Kalian tidak tahu siapa saya?" Suamiku berteriak, suaranya pecah dan serak. Dia mencoba meronta, tapi cengkeraman petugas di lengannya terlalu kuat. "Saya dijebak. Istri saya gila. Dia menjebak suaminya sendiri." Teriakannya justru membuat kerumunan semakin padat. Bu RT, Pak Haji dari rumah sebelah, dan ibu-ibu arisan yang selama ini sering memuji kesuksesan semu suamiku, kini saling berbisik dengan wajah kaget. "Itu Pak Dimas kenapa? Kok ada polisi?" "Loh, itu perempuan siapa? Bukan Bu Indira, kan?" Aku menuruni anak tangga teras dengan langkah anggun, masih memegang cangkir tehku, sebuah simbol ketenangan di tengah kekacauan. Aku berjalan mendekati pagar, tempat di mana penonton utamaku berkumpul. Reza dan Winda mengikutiku dari belakang, berdiri sebagai garda pelindung sekaligus saksi ahli. Suamiku melihat kerumunan itu. Dia melihat tetangga-tetangga yang dia kenal. Bukannya malu, insting manipulatifnya justru menyala lagi. Dia pikir dia masih bisa memutarbalikan fakta. "Pak Haji, Bu RT, tolong saya," teriaknya putus asa saat melihat tetangga kami yang dituakan. "Lihat istri saya. Dia berkomplot dengan polisi gadungan ini untuk merampas harta saya. Dia mau memenjarakan saya karena saya mau menceraikannya." Kerumunan berdengung. Beberapa orang menatapku dengan tatapan bertanya-tanya. Akting suamiku sebagai korban memang selalu meyakinkan. Dulu, aku pun sering tertipu oleh air mata buayanya. Tapi hari ini, aku memegang kendali narasi. Aku mengangkat tangan kanan sedikit, meminta perhatian. Kerumunan perlahan hening, menunggu apa yang akan kukatakan. "Bapak-bapak, ibu-ibu," suaraku terdengar lantang dan jelas, tanpa getar sedikit pun. "Maaf sudah membuat keributan di siang bolong begini. Tidak ada perampokan, tidak ada polisi gadungan.
Ini adalah penangkapan resmi dari Polres Metro. Aku menunjuk suamiku yang kini dipaksa berlutut di dekat mobil patroli, agar tidak terus meronta. Laki-laki yang kalian kenal sebagai suami teladan ini, baru saja tertangkap tangan melakukan tindak pidana berat. Lanjutku, mataku menatap tajam ke arah suamiku. Dia memalsukan tanda tangan saya untuk menjual rumah warisan orang tua saya ini secara diam-diam. Dia menipu pembeli, dan dia menggelapkan uang tabungan rumah tangga kami senilai ratusan juta rupiah untuk membiayai gaya hidupnya bersama wanita simpanannya ini. Mendengar kata wanita simpanan, serentak pandangan seluruh tetangga beralih ke Bella. Suara desisan jijik dan gunjingan langsung meledak. Astaga, jadi itu pelakornya. Pantesan dandanannya begitu. Ya ampun, tega banget Pak Dimas. Padahal Bu Indira baik banget. Sudah tua bukannya tobat, malah maling sertifikat istri demi perempuan lain. Wajah suamiku merah padam. Rasa malunya kini menembus tulang sumsum. Dia yang selalu menjaga citra sebagai orang sukses di mata tetangga, kini dikuliti habis-habisan di depan umum. Dia mencoba membela diri lagi, bohong, dia bohong. Tapi Pak Burhan, yang kini sudah kembali mengenakan kacamata hitamnya, melangkah maju. Dia menunjukkan barang bukti yang sudah diamankan dalam plastik bening, dokumen palsu yang sudah robek dan stempel notaris palsu yang ditemukan di tas kerja suamiku. Tersangka Dimas Anggara sudah kami incar atas laporan pemalsuan dokumen otentik pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, ujar Pak Burhan dengan suara baritonnya yang menggelegar. Dan saudari Bella diduga sebagai penadah aliran dana hasil kejahatan tersebut. Vonis sosial jatuh lebih cepat daripada palu hakim. Tetangga-tetangga mulai mencibir terang-terangan. Dasar tidak tahu malu, seru Bu RT dengan nada berapi-api. Sudah numpang hidup di rumah istri, malah mau dijual rumahnya. Usir saja orang seperti itu dari kampung kita. Sampah masyarakat, timpal yang lain. Suamiku menunduk dalam-dalam. Dia tidak lagi berani menatap mata siapapun. Egonya yang setinggi langit runtuh seketika, hancur berkeping-keping di aspal panas di bawah lututnya. Dia menyadari bahwa tidak ada satu orang pun di sini yang berpihak padanya. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Aku berjalan mendekatinya untuk terakhir kali sebelum dia dimasukkan ke dalam mobil. Jarak kami hanya terpisah pagar besi. Aku menatap ubun-ubunnya. Mas, panggilku pelan. Dia mendongak. Matanya basah. Ada ketakutan luar biasa di sana. Indira, tolong aku suamimu. Kamu tadi bilang aku parasit tua, kan? Tanyaku dengan senyum tipis yang dingin. Sekarang lihat, siapa yang sebenarnya parasit? Kamu hidup dari uangku, tinggal di rumahku, dan saat kamu tidak bisa memeras lagi, kamu mencoba membuang inangmu. Tapi kamu lupa, Mas, parasit tidak akan bisa hidup tanpa inang. Sedangkan inang, dia akan hidup jauh lebih sehat dan subur setelah parasitnya dibasmi. Indira, nikmati waktu 24 jam Mas. Tapi bukan untuk mengusirku. 24 jam pertamamu di sel tahanan nanti, gunakanlah untuk merenung. Selamat tinggal. Aku memberi isyarat pada Pak Burhan. Bawa dia, Pak. Polisi mendorong kepala suamiku agar menunduk masuk ke dalam mobil. Dia masih sempat menoleh ke arahku. Tatapan penyesalan yang terlambat itu tidak lagi mengusik hatiku. Pintu mobil dibanting tertutup. Bella dimasukkan ke mobil terpisah. Tangisannya masih terdengar menyayat, tapi tak ada simpati yang tersisa untuknya. Mobil-mobil polisi itu mulai bergerak perlahan, membelah kerumunan warga yang menyingkir memberi jalan. Sirine dinyalakan kembali, kali ini terdengar seperti lagu kemenangan di telingaku. Aku berdiri mematung di pinggir jalan, menatap iring-iringan itu menjauh hingga hilang di tikungan kompleks. Debu jalanan perlahan turun kembali. Keheningan yang canggung menyelimuti sisa kerumunan. Bu RT mendekatiku, memegang lenganku dengan lembut. Bu Indira, yang sabar ya. Kami tidak menyangka Pak Dimas sejahat itu, ujarnya tulus. Ibu tidak apa-apa sendirian di rumah. Aku menoleh pada tetanggaku itu dan tersenyum. Kali ini, senyum yang tulus dan lepas. Saya tidak apa-apa, Bu. Justru saya merasa sangat lega. Akhirnya rumah ini bersih dari kotoran. Satu persatu tetangga menyalamiku, memberikan dukungan,
menguatkan hatiku yang sebenarnya sudah sekuat baja. Mereka melihatku sebagai korban yang tegar, wanita kuat yang berhasil melawan kezaliman. Reputasiku di lingkungan ini justru naik berkali-kali lipat, sementara nama suamiku sudah terkubur di liang lahat sosial. Setelah kerumunan bubar, aku kembali masuk ke dalam rumah. Reza dan Winda duduk di ruang tamu, wajah mereka tampak puas. "Aktingmu Oscar worthy, Indira," puji Reza sambil membereskan berkas-berkasnya. "Bukan akting, Za. Itu luapan emosi yang tertahan selama 15 tahun. Jawabku sambil menghempaskan tubuh ke sofa. Sofa yang tadi dihina Bella. "Oh ya, tolong carikan jasa angkut sampah. Aku mau sofa ini dibuang hari ini juga. Dan kasur di kamar tamu bakar saja." Reza tertawa. "Siap, bos. Proses hukum akan segera berjalan. Dengan bukti yang kita punya, rekaman suara, dokumen palsu, dan saksi mata, dia tidak akan bisa lolos. Pengacara sepintar apapun tidak akan mau membela kasus yang sudah jelas kalah telak begini, kecuali dia punya uang banyak. Dan kita tahu, uangnya sudah habis. Pastikan dia mendapat hukuman maksimal, Za. Jangan kasih celah. Akan kuusahakan." Pasal berlapis sudah menantinya. Aku menatap sekeliling ruang tamu yang kini terasa sangat luas dan hening. Tapi keheningan ini berbeda. Bukan keheningan yang mencekam dan penuh ketakutan seperti malam-malam sebelumnya saat aku menunggu dia pulang mabuk. Ini adalah keheningan yang damai. Keheningan milikku sendiri. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang manis. Badai sudah berlalu. Rumah ini memang sempat terguncang hebat. Atapnya sempat bocor oleh pengkhianatan, tapi fondasinya, diriku, tetap kokoh berdiri. Dan sekarang, saatnya untuk membangun ulang. 6 bulan kemudian, aroma cat tembok baru dan bunga melati yang bermekaran memenuhi udara pagi yang segar. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kini telah berubah total. Tidak ada lagi jejak masa lalu yang suram di sini. Dinding yang dulunya berwarna krem kusam, kini telah kubah warna menjadi putih bersih dengan aksen abu-abu muda yang elegan, memberikan kesan luas dan modern. Sofa kulit tua yang penuh kenangan buruk itu sudah lama berakhir di tempat pembuangan sampah. Gantinya, sebuah set sofa minimalis berwarna teal cerah menghiasi ruangan, dikelilingi oleh tanaman hias indoor yang subur. Bella dulu benar soal satu hal, perabotan lama itu memang harus dibuang. Tapi dia salah besar jika mengira dia yang akan menikmati perabotan barunya. Aku berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Di sana, kolam ikan koi yang dulu terbengkalai karena suamiku malas mengurusnya, kini airnya jernih gemericik. Aku menyewa tukang kebun profesional untuk menatanya kembali. Suara air terjun mini itu kini menjadi terapi harianku setiap pagi sambil menikmati kopi. Penampilanku pun telah berubah. Di cermin besar yang tergantung di lorong, aku melihat sosok wanita yang nyaris tak kugenali. Bukan lagi parasit tua, dengan daster lusuh dan wajah lelah. Wanita di cermin itu mengenakan blus sutra berwarna cerah, celana kulot yang modis, dan rambut yang dipotong bob pendek membuatnya terlihat 10 tahun lebih muda. Kulitku bercahaya, bukan karena perawatan mahal, tapi karena beban batin seberat ton yang telah terangkat dari pundakku. Bisnis jualan onlineku yang dulu diejek suamiku sebagai recehan, kini telah berkembang menjadi butik busana muslim yang memiliki toko fisik di ruko depan kompleks. Omsetnya melonjak tajam. Ternyata, ketika kita tidak lagi harus membiayai gaya hidup parasit yang boros, uang itu bisa diputar untuk hal yang jauh lebih produktif. Aku bahkan sudah bisa membeli mobil baru atas namaku sendiri, sebuah SUV putih yang gagah, yang kubeli tunai tanpa harus berhutang atau menipu siapapun. Suara bel pintu membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum, sudah menduga siapa yang datang. "Masuk, Za." Pintunya nggak dikunci. Teriakku. Reza masuk dengan setelan jas rapinya, membawa sebuah map tebal di tangan. Wajahnya berseri-seri. "Selamat pagi, Nyonya pengusaha. Wah, rumah ini makin hari makin nyaman saja hawanya." "Pagi, Pak pengacara. Duduk dulu, kopinya sebentar lagi siap," sambutku ramah. Kami duduk di teras belakang, menghadap kolam ikan. Reza meletakkan map yang dibawanya di atas meja. "Kabar baik?" tanyaku sambil menuangkan kopi. "Kabar sangat baik. Ketuk palu sudah dilakukan kemarin sore,
jawab Reza sambil menyeruput kopinya. Majelis hakim setuju dengan tuntutan jaksa. Mantan suamimu divonis 5 tahun 6 bulan penjara potong masa tahanan. Dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat berlanjut dan penipuan. 5 tahun 6 bulan. Angka itu terngiang di kepalaku. Cukup lama untuk membuatnya merenungi setiap inci kesalahannya. Bagaimana reaksinya? Tanyaku, meski sebenarnya aku sudah tidak terlalu peduli. Menyedihkan, Reza menggelengkan kepala. Dia menangis, memohon-mohon keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga. Tapi hakim tidak bergeming karena tidak ada yang meringankan. Dia tidak mengembalikan kerugian korban sepeser pun karena uangnya sudah habis. Habis? Ya. Itu bagian yang paling ironis. Uang hasil gadai mobilmu yang dulu, uang tabunganmu yang dia curi, semuanya habis dipakai untuk judi online dan foya-foya dengan Bella. Ngomong-ngomong soal Bella. Reza tersenyum miring. Kenapa dia? Dia lolos dari hukuman penjara karena berhasil membuktikan dia tidak tahu menahu soal asal-usul uang secara detail. Pengacaranya cukup lihai memutar fakta bahwa dia juga korban tipu daya Dimas yang mengaku kaya. Tapi Reza memberi jeda dramatis. Hukuman sosial dan finansialnya jauh lebih kejam. Oh ya? Dia dipecat dari pekerjaannya sebagai SPG karena kasus ini viral di media sosial lokal. Namanya hancur. Dan karena gaya hidup hedonnya dulu banyak yang pakai paylater dan pinjaman online atas nama dia sendiri. Karena Dimas tidak bisa pakai KTP-nya sendiri, sekarang dia dikejar-kejar debt collector. Terakhir saya dengar, dia pulang kampung, jualan di pasar, dan kabarnya pun di sana dia dikucilkan karena tetangga kampungnya sudah nonton video penangkapan itu di YouTube. Aku menghela napas panjang, menyesap kopiku. Karma. Ternyata ia bekerja dengan cara yang sangat rapi dan sistematis. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk menghancurkan hidup Bella. Keserakahannya sendiri yang melakukannya. Dan keluarga Dimas? Tanyaku lagi. Ibunya sempat datang ke kantor saya, marah-marah, bilang kamu menantu durhaka. Tapi setelah saya tunjukkan bukti bahwa anaknya mau menjual rumah warisan orang tua kamu dan menelantarkan kamu, beliau diam 1000 bahasa. Mal. Sekarang tidak ada satupun saudaranya yang mau membesuk Dimas di penjara. Mereka takut dimintai uang ganti rugi. Aku mengangguk pelan. Hening sejenak menyelimuti kami, hanya suara gemericik air yang terdengar. Kamu menang, Indira, ujar Reza lembut. Kamu menang telak. Ini bukan soal menang atau kalah, Za, jawabku sambil memandang langit biru yang cerah. Ini soal mengambil kembali hakku. Mengambil kembali hidupku yang sempat dicuri. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Menikah lagi? Goda Reza. Aku tertawa renyah. Ah, tidak dulu. Aku sedang menikmati masa pacaran dengan diriku sendiri. Aku baru sadar, ternyata mencintai diri sendiri itu rasanya jauh lebih membahagiakan daripada mengemis cinta dari orang yang salah. Setelah Reza pulang, aku duduk sendirian di tepi kolam. Kuambil ponselku, membuka galeri foto. Di sana masih ada satu folder tersembunyi berisi foto-foto bukti perselingkuhan dan kejahatan suamiku. Tanganku melayang di atas tombol hapus. Selama 6 bulan ini, aku menyimpannya sebagai pengingat, sebagai bahan bakar amarahku agar aku tidak lemah dalam persidangan. Tapi sekarang, vonis sudah jatuh. Keadilan sudah ditegakkan. Aku tidak butuh lagi sampah-sampah digital ini mengotori memori ponsel dan memori otakku. Dengan satu ketukan mantap, aku menekan delete all. Apakah Anda yakin ingin menghapus 150 item ini secara permanen? Ya. Layar berkedip sejenak, lalu folder itu kosong. Bersih. Seketika, dadaku terasa lapang. Rasanya seperti baru saja melepaskan ransel berisi batu kali yang kugendong mendaki gunung. Aku tersenyum. Aku teringat cincin pernikahan yang dia lempar 6 bulan lalu. Cincin itu sudah kujual, dan uangnya kusumbangkan ke panti asuhan. Ironis, uang dari simbol ikatan yang hancur kini digunakan untuk merawat anak-anak yang tidak punya keluarga. Setidaknya, ada sedikit kebaikan yang lahir dari bencana itu. Aku berdiri, meregangkan tubuhku di bawah sinar matahari yang hangat. Hidup ini indah. Rumah ini indah. Dan yang paling penting, aku bebas. Selamat tinggal, parasit, bisikku pada angin lalu.
Terima kasih sudah pergi, sehingga aku bisa tumbuh kembali. Aku melangkah masuk ke dalam rumahku, istanaku, siap menyambut hari baru dengan senyum yang merekah sempurna.